Aku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau lalu luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apa ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apa Kau sanggup membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita di malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu bagi kehidupan kami. Kami pada malam hari ini sudah berkumpul di gereja. Kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini. Kami minta tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus memberkati kami semua yang terlibat dalam ibadah malam hari ini. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang beta lalui, kering merendah pohon ara tak berbuah, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kerbisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesuslah pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Beta cinta padamu, oh Tuhan. Beta rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kerbisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesuslah pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Beta cinta padamu, oh Tuhan. Beta rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Haleluya.
Ambil beberapa waktu, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Tuhan itu teramat baik buat saudara dan saya. Katakan, Yesus sungguh baik. Amen. Yesus sungguh baik bagi saudara dan saya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Persiapkan hati saudara. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita angkat suatu lagu. Haleluya. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Sekali lagi kita angkat lagu ini dari bawah. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. sekali lagi kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Engkau luar biasa. Kami sangat yakin dan percaya setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu dan sudah sampai di kirbat-Mu setiap penyembahan kami. Sekarang Bapa, hamba-Mu terbatas. Urapi hamba-Mu ini biar firman yang diberitakan hanya Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memperkatakan firman-Mu. Haleluya. Amin.
Yes, saudara terkasih dimanapun saudara berada, apa kabar malam hari ini? Pasti luar biasa. God is good all the time, and all the time God is good. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya percaya saudara sudah menyiapkan Alkitab pada malam hari ini, amin. Sepanjang bulan ini saudara sudah mendengar tentang kasih agape. Kasih agape itu apa saudara? Tentunya saudara sudah tahu. Unconditional love. Sama-sama kita akan baca firman Tuhan pada malam hari ini. 1 Yohanes 4 ayat 10. Saudara buka Alkitab saudara dimanapun saudara berada dan saudara simak baik-baik. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saya ambil subtema pada malam hari ini saudara. Salah satu karakteristik Allah adalah kasih tanpa syarat. Ini saya ulang kembali supaya saudara tertanam, supaya saudara lebih mengerti, supaya saudara lebih paham, dan saudara alami benar di rumah, dimanapun saudara berada saat ini, bahwa kasih syarat itu harus nyata dan tinggal tetap atas saya dan dimanapun saudara berada. Iya, di ayat 8 saya baca kembali saudara, saya baca ke atas. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah apa saudara? Kasih. Ya. Rasul Yohanes menulis selaras dengan kebenaran ini. Yohanes mengatakan apa? Bahwa Allah itu sendiri adalah inisiator kasih. Allah yang aktif. Allah yang memulai. Segala sesuatu dilandasi dengan kasih Allah. Saya, Bapak, Ibu, anak-anak, semua diciptakan dimulai dengan apa? Dengan kasih Allah. Dengan kata lain saudara, kasih Allah bukanlah reaksi atas sesuatu. Ya saudara, untuk memperjelas ini dalam bahasa Inggris, simak baik-baik, saya bacakan. Not that we love God. Atau diterjemahkan oleh Lai, terjemahan baru, bukan kita yang telah mengasihi Allah loh. Amin. Tetapi firman tadi menulis apa? Allah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Sehingga apa? Mengutus anaknya yang kudus. Anaknya yang tunggal. Yesus Kristus Juru Selamat. Dialah Immanuel. Dialah sang kebenaran sejati. Sebagai pendamai atas dosa-dosa kita loh. Wow, tidak mudah. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menebus dosa. Kecuali Kristus Yesus sendiri. Semua karena apa? Karena cinta. Karena kasih yang tanpa syarat itu. Itulah karakter Allah. Iya. Kasih kita, saudara, simak baik-baik. Kasih kita, kasih saya, Bapak, Ibu, kasih anak, kasih kita, kasih saya dan saudara. Kasih kita bukan menjadi syarat, alasan, atau motivasi bagi kasih Allah. Bukan. Tapi Allah terlebih dahulu sudah mengasihi saya dan saudara ketika kita masih berdosa. Kalau Allah begitu mengasihi saya dan saudara, apa yang harus saudara kerjakan dimulai dari rumah tangga? Ya, apa yang saudara lakukan sebagai suami istri? Tentunya ketika Allah mengasihi saya dan saudara ketika masih berdosa, maka tentunya ketika kita di dalam pernikahan yang sudah dikuduskan, yang diberkati oleh Allah lewat hambanya dalam pernikahan yang kudus, maka kasih itu, kasih agape, harus selalu tanamkan di dalam rumah tangga. Supaya terpancar lewat apa? Lewat kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak menjadi berkat, suami menjadi teladan, dan ibu istri menjadi contoh buat anak-anak.
Mari minta saudara kepada Bapa di sorga supaya kasih agape ini, kasih tanpa syarat, kasih tanpa menuntut balas itu ada dimulai dari rumah tangga. Karena di akhir zaman ini saudara banyak sekali rumah tangga saudara yang mengalami ujian dalam kasih. Ya saudara, dan itu tidak mudah kalau bukan Alkitab, kalau bukan Kristus Yesus ya saudara yang memberi engkau kasih, engkau tidak akan bisa temukan di dunia. Engkau akan ketemu dengan sesama teman yang menghibur engkau, tetapi kami terbatas. Tetapi kasih Allah yang sempurna lewat kasih agape ini tidak terbatas. Saudara mau dapat di mana kasih ini? Tentunya lewat firman yang saudara baca dan tentunya saudara harus kerjakan. Tidak mudah, tetapi saya percaya Roh Kudus akan menuntun saudara. Amin. Iya. Kasih Allah bersifat inisiatif. Saya tambahkan kembali. Tapi kasih saya dan saudara bersifat saudara? Reaktif. Saya ulang, kasih Allah bersifat inisiatif. Ya, atas kemauan Allah sendiri. Allah punya inisiatif. Tapi kasih kita bersifat reaktif. Saudara tahu contoh reaktif? Kalau si A baik sama saya, ya saya juga harus balas baik kepada si A. Kalau si A kurang baik terhadap saya, biasanya kata dunia ya EGP, ya. Saya ya biasa-biasa aja, ya. Saya nggak respon. Itu kasih saya dan saudara yang terbatas. Tetapi kasih Allah Kasih Allah itu bersifat inisiatif. Nah, Allah sebagai inisiator, Allah juga selalu menjadi originator. Ya, Allah sebagai sumber. Tadi saya katakan Allah sebagai inisiator, yaitu prakarsa. Tapi Allah juga sebagai originator, sebagai sumber kasih itu. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Ia yang terlebih dahulu memilih kita. Itu tertulis di mana saudara? Di Yohanes 15 ayat 16. Dan kembali mari sama-sama kita baca di Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Luar biasa kasih Tuhan. Tuhan datang ke dunia sebagai 100% manusia dan juga 100% Allah. Ketika Yesus jadi manusia, Yesus tidak pernah didapati melakukan dosa apapun. Yesus sempurna di dalam karakter. Yesus sempurna di dalam teladan. Yesus sempurna di dalam kasih. Sekalipun Yesus datang ke bumi sebagai anak manusia, tetapi tidak didapati satupun dosa atas hidup Yesus. Makanya ditulis tadi di 1 Yohanes 4 ayat 10, Yesus sebagai penyelamat atas dosa-dosa umat manusia bagi siapa yang percaya akan kasih Yesus. Sudahkah saya dan saudara kerjakan kasih itu? Kalau belum saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan malam hari ini, mari saya mengajak kita mengerjakan kasih itu. Sulit enggak saudara? Iya, tidak semudah apa yang saya ucapkan. Tetapi ketika kita mau respon hati yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan memberkati respon hati saudara ketika saudara mau diubahkan oleh firman Tuhan. Tentunya lewat apa? Lewat tuntunan Roh-Nya yang kudus. Dahsyat Tuhan kita. Amin. Nah saudara, di akhir, kalau Allah begitu sangat mengasihi kita, apa yang harus kita kerjakan? Saya ambil 3 poin terakhir pada saat menutup malam hari ini. Saya ulang, saya baca kembali. Kalau Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu mengasihi saya dan saudara yang masih berdosa pun sangat dikasihi saudara. Ya, apa yang harus saya dan saudara kerjakan? 1, hidupi firman Allah. Amin saudara? Iya. 2,
senangkan hatinya. Dan 3, impartasikan kasih itu kepada sesama. Saya yakin dan percaya ketika 3 hal ini saya dan saudara kerjakan dengan sukacita, maka kasih Allah itu tinggal tetap atas saya dan saudara, dan Roh Kudus yang akan menuntun sampai akhir deseni kita mampu mengerjakan kasih itu di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pernah lupa saudara ya. Iya, hidupi firman Tuhan itu apa saudara? Ketika saudara baca, saudara imani, saudara letakkan iman saudara, dan saudara kerjakan itu. Dan yang kedua, ketika saudara senangkan hatinya apa? Jangan langgar waktunya Tuhan. Amin. Saya di sini selalu mengatakan ya saudara, kepada jemaat terkasih, ketika kita akan doa Sabtu, fasting prayer atau apostolic prayer, sebisa mungkin kita jangan lewat waktunya Tuhan. Saya ketika mau mulai 2 menit sebelum waktu dimulai saya sudah berdoa, mereka sudah siap. Wow, rasanya senang sekali. Dan saya percaya Tuhan pun senang karena kita tidak melanggar waktunya. Ya, Allah itu details, Allah itu juga disiplin. Tentunya saya dan saudara juga harus disiplin dalam waktu. Dan yang terakhir, impartasikan kasih itu apa saudara? Saudara bukan hanya simpati, tetapi selalu harus empati. Demikian firman Tuhan, biar firman Tuhan ini memberkati saudara pada malam hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa, hamba-Mu bersyukur sepanjang bulan ini. Engkau mengizinkan lewat Roh-Mu yang kudus, setiap pembicara berbicara tentang kasih agape. Itu salah satu karakter-Mu yang kudus. Engkau memberikan kami kasih tanpa syarat. Sering kami memiliki kasih tetapi bersyarat Tuhan. Ampuni kami. Jika dimanapun kami berada, dimulai dari suami istri, kami selalu menuntut balas dengan kasih. Karena kami terbatas. Tapi terima kasih banyak Bapa buat kasih agape yang Kau tanamkan atas kami. Meteraikan firman ini tinggal tetap, dan Roh Kudus menuntun hidup kami. Roh Kudus memimpin hidup kami. Kami kerjakan firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Semoga apa semua yang telah kami dengarkan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang saatnya kami akan memberikan sebagian dari kami, apa yang kami berikan kiranya boleh menjadi pekerjaan-Mu, boleh memberikan pekerjaan yang layak Tuhan Yesus, dan biarlah semua tangan-tangan yang sudah memberikan Engkau kembalikan berlipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Tentu kita sudah diberkati lewat sharing firman Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan dan memberkati melalui hamba Tuhan yang luar biasa. Berikut jadwal sepekan Gereja Allah Baik. Morning prayer setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 pagi di rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi Zoom. Apostolic prayer setiap Kamis live di YouTube pukul 19.30 malam. Pada hari Sabtu ada fasting prayer yang diadakan di rumah masing-masing pada pukul 12 siang dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk ibadah Great Sunday live di YouTube channel GAB Gorontalo pada pukul 9 pagi. Pastikan saudara mensubscribe YouTube channel kami agar saudara mendapatkan notifikasi saat ibadah akan dimulai. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan, dapat melalui 2 cara, yaitu jemaat bisa menghubungi bendahara gereja atau bisa langsung diserahkan ke pastori menggunakan amplop. Cara yang kedua dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 7975007111 atas nama Stephen Angriawan.
Diharapkan semua jemaat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, serta mengikuti perkembangan informasi tentang pelayanan gereja melalui media sosial Gereja Allah Baik, IG, GAB Gorontalo, FB House of Tevila GAB. Sekian pengumuman malam ini, salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu. God bless you all. Ya, kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Kita angkat satu lagu dan sesudah itu kita akan tutup dengan doa berkat. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, bagi Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Allah kita dahsyat. Kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri sama-sama dan kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendahulukan Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang datang menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Upaya besar di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini Tuhan. Kami telah selesai memuji, memuliakan, beribadah kepada Tuhan. Dan kami yakin hari ini, malam ini menyukakan hati Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Perjalanan kami Tuhan jaga. Kemana kaki kami melangkah, Tuhan selalu menyertai. Angkat kedua belah tangan dan terimalah berkat. Diberkatilah orang yang masuk dan orang yang keluar. Diberkatilah tangan-tangan yang terangkat untuk Tuhan Yesus Kristus. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri menyertai hidup saudara dan saya mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Semua katakan amin.